Bisa tahu Waalaikumsalam. saya tahu besok mau supervisi. Ya, sebenarnya saya supervisi, mau saya amati ketika pendidikan mengajar. Ini besok jadwalnya hari Selasa, gitu. Hari Selasa jam ke-34 di kelas 9D ya Bu ya. Kelas 9D. Bu, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya bisa apa? Tujuannya peserta didik dapat menentukan struktur dan ciri bahasa teks diskusi dengan tepat. Struktur dan teks apa tadi menentukan struktur dan ciri bahasa teks diskusi dengan tepat. Jadi dari teks diskusi begitu ya. Jadi nanti yang panjenengan siapkan apa saja? Yang saya persiapkan yaitu buku pakai, kemudian saya suruh mencari contoh teks dari internet, kemudian saya suruh menentukan strukturnya sekaligus ciri bahasa Dari teks itu yang mereka baca. Ini nanti ketika saya supervisi ada area pengembangan apa nih yang mau panjenengan capai, yang maksudnya yang tidak seperti biasanya atau yang mau panjenengan coba hal yang baru, ada apa tidak? Mengembangkan strategi pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Berarti ini sebelumnya panjenengan pernah menggunakan ini apa belum? Belum pernah. Saya itu biasanya hanya menulis teks ciri bahasa dan strukturnya. Sekarang saya kembangkan lagi menjadi anak-anak saya sudah berkreasi dengan menggunakan media video boleh, kemudian poster boleh, campaign boleh, atau apa ya, seperti poster tapi dimodifikasi, campur antara video sama itu kreativitasnya. Oh, berarti ini sebelumnya panjenengan kalau di materi ini biasanya yang tulisan teksnya, ciri strukturnya gitu ya dari teks. Untuk hari ini panjenengan beri kesempatan anak di kreasinya dibentuk-bentuk hasil diskusinya gitu gitu. Oh, dalam bentuk yang berbeda. Berarti ini sesuai minatnya gitu gitu. Ya. Kalau sesuai minatnya berarti diferensiasi. Berarti sekarang panjenengan mau saya amati di bagian pembelajaran diferensiasi gitu. Ya. Oke, strategi tadi kan sudah disiapkan, ya. Strateginya pakai diferensiasi. Berarti ini ke arah di produknya, kontennya, apa proses membuatnya gitu? Prosesnya sama ya. Apa ya di tadi kan ada hasilnya, berarti ya, praktik sama praktiknya. Jadi tadi ada diskusi, ada membaca informasi. Terus prosesnya yang berbeda-beda untuk membuat itu tadi ya. Oke, terima kasih Ustazah Umi. Berarti ini saya ulangi kembali, Ustazah Umi besok ketika saya supervisi, Ustazah Umi ingin saya mengamati bagian yang ingin panjenengan kembangkan, yaitu pembelajaran diferensiasi. Besok saya akan lebih mengamati untuk yang di pembelajaran diferensiasinya gitu ya. Semoga Ustazah Umi silakan tanyakan. Tes paket. Terima kasih Ustaz Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir siapa? Siapa? Maiti, Bunda, sama Nita. Kenapa? Kita doakan yang sakit-sakit ini semoga sembuh. Kelengkapannya atributnya sudah keluar coba sekarang dilihat di sekelilingnya, kalau ada sampah baik kertas maupun anu disimpan dulu di kolomnya ya, simpan dulu di kolomnya, nanti dibuang di tempat sampah. Kalau sudah selesai pelajaran saya, sudah ada yang sama berserakan, kita mulai pembelajaran hari ini. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan ciri bahasa teks diskusi. Coba kalian buka buku paketnya halaman 123 bab 12. Sudah pergi baca di rumah? Belum. Bab 12 ini masih ada teks ya, pro dan kontra. Ya. Terkait dengan itu, jadi hari ini tujuan pembelajaran saya, tujuan kita belajar hari ini 3
Ini cukup ya. 12 itu hanya 1 lembar saja. Yang cukup yang A saja. Dibaca yang bagian A saja. Saya beri kesempatan untuk membaca 3 menit saja. Silakan dalam hari. Ayo. Kalian sebutkan struktur teks diskusi itu apa saja. Cek, angkat tangan. Ayo, ini siapa? Neni. Apa saja? Struktur teks diskusi itu ada paparan isu, paparan dan simpulan. Jadi ada berapa? Paparan isu, kemudian 2 argumen. Azam, 5 apa aja? Konsumsi, kata teknis, persuasif, kata mental, kata evaluatif. Ya. Jadi nomor 1 apa persuasif? Kata jangan. Ya, persuasif itu kata-kata yang mengajak membaca untuk mengikuti kehendak penulis, itu mempengaruhi ya, namanya kata persuasif. Yang kelima, dan ciri bahasa teks diskusi, kalian sudah paham? Kalau sudah paham, tugas kalian sekarang nomor 1 mencari contoh teks diskusi dari internet ya. Nanti boleh diambil HP-nya. Kemudian yang nomor 2, kalian dari contoh teks diskusi yang kalian apa cari tadi di video atau boleh poster, tapi tetap tentang struktur dan ciri bahasa teks diskusi. Ya, kelompokan poster sih siapa sih? Oh ya, ini ya juga poster. Ya wes, ini sih video cironya. Ini dibagi 2 ya. Jadi kalau dibagi bukan apa? Contoh itu. Nah, nanti judulnya ya boleh, tidak apa-apa. Ya pakai ini aja, biar tidak sama dengan betul. Ya. Jadi argumennya apa? Tahu apa? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan struktur dan ciri bahasa dari teks diskusi yang berjudul tentang kesehatan mental. Beberapa isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini, seperti stigma terhadap gangguan mental, kurangnya bahwa ada pandangan yang menyatakan bahwa akses yang baik ke layanan kesehatan mental seharusnya merupakan Bagi saya mental, itu harus itu apa? Ya, sekarang Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Arif ya. Belum, itu ada berapa jenisnya? Strukturnya itu kemudian ciri bahasanya ada berapa? Saya beri apa dulu untuk kelompok yang nomor 1, kelompoknya Alvia yang sudah selesai belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan observasi, saya dijelaskan dengan ini pun perasaan Ustazah Umi atau bagaimana dengan perkembangannya Ustazah Umi ketika seperti sekarang. Ya. Saya sangat senang sekali karena
Ini adalah awal saya menggunakan metode diferensiasi. Jadi selama ini saya hanya sekitar membaca dan menulis gitu aja. Kemudian sekarang saya buat untuk memanfaatkan IT dengan HP yang anak itu bisa berkreasi dengan membuat Canva, terus video untuk belajar. Jadi ini Ustazah Umi baru mencoba atau baru awal Baru ini ya, awal. ya belajar diferensiasi. Ustazah Umi nanti kita ngobrol ini ya, di sini kita ambil ngobrol. Ini dari obrolan kita ini nanti Ustazah Umi itu pinginnya Ustazah Umi punya atau dapat apa sih dari kita ngobrol hari ini? Ya, saya ingin bagaimana caranya pembelajaran diferensiasi itu bisa sampai tuntas selesai, karena kemarin itu saya kan masih belum bisa mengalokasikan waktu, jadi masih masih belum tuntas lah, masih belum berhasil itu lah kayak gitu. Berarti ini ada di kesulitan di dalam masih Iya, waktu masih gitu waktunya ya, gitu, masih. dalam strategi pembelajaran Iya. Kalau Ustazah Umi pengen apa tadi ngatur waktunya ya. Ini kalau misal Ustazah Umi dengan nilai sempurnanya itu 10, sekarang Ustazah Umi ini dalam proses pengembangan strategi ini tadi, di pembelajaran diferensiasi ini tadi, Ustazah Umi ada di posisi berapa? Masih sekitar 67 lah. Masih 67. Nah, kalau kedepannya ini Ustazah Umi pengen Ke 8 atau 9 kayak gitu. misal 9 gitu ya, Ya. misal ke 9. Oke, Ustazah Umi kalau dari posisi yang Ustazah Umi sekarang, terus sampai ingin pembelajaran diferensiasi sama alokasi waktunya tadi itu di posisi 9, Ustazah Umi apa strategi atau yang akan Ustazah Umi lakukan gitu? Ya, saya harus bisa memanage waktu lagi supaya anak itu bisa kerjanya itu maksimal berkelompok. Jadi kemarin mungkin saya lupa, maksudnya itu kurang memahami yang bisa video, yang bisa itu, jadi mungkin kecepatan anak-anak untuk kerja itu kurang begitu. Jadi Berarti ini klasifikasinya harus gitu. harus Jadi detail. klasifikasi anak-anak dulu gitu ya. Iya. Oh, berarti ini harus apa ini Ustazah Umi kalau untuk mengklasifikasikan anak-anak ini? Harus ditanya lagi secara detail, misalnya kan kemarin itu masih anak-anak itu masih disuruh gabung ke kelompok lainnya kan masih susah, jadi harus masih ngegap kayak gitu kan kemarin itu lah. Misalnya kelompoknya Alivia itu kan ya wis iku, nah ya itu sudah tiba akhirnya dia tuh saya audio wis dia lah, saya harus bisa memahami satu-satunya anak ini memang benar-benar video atau itu, jadi mungkin itu bisa cepat. Oh, berarti Ustazah Umi ini belum supaya bisa mengalokasikan waktunya dalam pembelajaran diferensiasi. Jadi sebelumnya Ustazah Umi harus mengenal anak-anak dulu. Iya, gitu ya? harus begitu. Jadi paling tidak itu mengenal IT-nya anak sampai sejauh mana. Ya, mungkin selain itu Ustazah ada lagi yang bisa Ustazah Umi lakukan mungkin selain mengenal anak-anak ini. Gitu. Ada lagi yang bisa Ustazah Umi lakukan untuk pengembangan Ustazah Umi tadi yang Ya itu. Selain itu ya saya harus bisa memanage waktu lagi kalau supaya bisa sampai tuntas, sampai kemarin itu yang saya belum, anak-anak sudah bukannya dikeluarkan semua itu loh, terakhirnya itu ini balik itu udah ada sesi, saya kemarin kan belum juga. Oh gitu, ini ada di metodenya gitu ya Ustazah Umi. Ustazah Umi tadi mengenal anak-anak, kemudian mengatur waktunya, terus metode pembelajaran ini yang dalam waktu dekat yang bisa Ustazah Umi lakukan dalam waktu dekat ini yang saya tak mencoba ini dulu, saya melakukan ini dulu, itu yang mana Ustazah? Saya mengklasifikasikan anak-anak dulu aja. Oh, kemampuan anak Ya, kemampuan anak dalam itu biar nggak mikir-mikir seperti tadi kemarin. Benar kerjasama semua, cuma kan nanti yang ngopeni IT-nya kita satu orang aja, kan lama akhirnya ya editnya itu lah itu. Nah itu kan harus butuh yang memang benar-benar biar cepat selesai. Ustazah Umi dalam mengeksekusi ini nanti, Ustazah Umi akan melibatkan siapa saja? Mungkin Ustazah Umi akan bekerja sama dengan siapa atau bagaimana? Dengan anak-anak. Jadi Ustazah Umi akan bekerja sama dengan anak-anak gitu nih. Ustazah Umi akan bilang ke anak-anak gitu. Ustazah Umi, ini kalau Ustazah Umi nanti berencana mau ngobrol klasifikasi ini, berarti tadi kan bekerja sama dengan anak-anak untuk cari klasifikasinya anak-anak dan kemampuan anak-anak ini tadi. Ustazah Umi butuh waktu berapa lama? Paling nggak ya 1 jam pelajaran itu. Berarti jam pelajaran untuk mengenal dulu beda. Bisa di jam-jamnya Ustazah Umi gitu? Bisa. Mungkin ada cara yang lain atau di jam ini atau bagaimana?
Enggak, jam saya kan 6 jam. Jam pelajaran yang satu ya, gitu. Apakah Ustaz Umi perlu melibatkan pihak yang lain selain anak-anak? Selain anak-anak, siapa ya? Ya paling tidak itu, misalnya guru yang benar-benar tahu kemampuan anak-anak di IT-nya, biasanya kan saya bisa melibatkan Ustaz, siapa Hakim, atau ya Bisa minta bantu Ustaz Hakim. Ustaz Hakim kan juga ngajar di TIK, ya kan bisa memudahkan. Ya. Ustaz Umi, saya ulangi lagi, nanti Ustaz Umi ini ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi Ustaz Umi fokus dulu pada keterampilan apa tadi? Kemampuan untuk klasifikasi anak-anak terlebih dahulu gitu deh. Ustaz Umi akan bekerjasama dengan anak-anak dan minta bantuan sama guru TI. Salah satunya juga bisa sama Ustaz Hakim tadi. Ustaz Umi, semoga Ustaz Umi nanti kedepannya ini kan Ustaz Umi segera bisa melaksanakan dan bisa mengembangkan pembelajaran diferensiasi dengan apa ya, dengan bagus, dengan sudah menyeluruh seperti keinginannya Ustaz Umi. Terima kasih Ustaz Umi, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Semoga ini nanti kedepannya kita sama-sama belajar jauh lebih baik lagi buat diri sendiri. Terima kasih Ustaz Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sempat melihat pembicaraan naskahnya Bu Is dengan Bu Umi. Bagaimana perasaannya Bu Is ketika melakukan sesi coaching dengan rekan sejawat? Ya itu tadi dari itu masih beberapa banyak itu masih kesulitan yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu mengungkapkan pertanyaan yang bisa menggugah ide-ide, menggugah ide-idenya coaching. Cuma tadi saya lihat sudah bagus gitu loh Bu, kalimat yang Ibu berikan, kalimat yang Ibu utarakan tadi termasuk saya rasa juga sudah memantik coaching untuk memberikan semacam inisiatif. Contohnya adalah ketika Ibu bertanya pihak mana saja yang diajak kerjasama untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan beliau bicara adalah hanya murid saja. Terus lalu Ibu Is memberikan pertanyaan lain, apakah tidak ada pihak yang lain? Mungkin menurut hemat beliau mungkin hanya cukup murid, tapi Ibu bisa memantik apakah tidak ada pihak yang lain, sehingga ada beberapa pihak yang dimunculkan, dan beliau sudah menjawab ada Ustadz yang dari IT. Itu saya rasa juga sudah bagus kok. Jadi inisiatifnya tidak muncul dari diri coaching aja, tapi maksudnya itu bisa memunculkan inisiatif dari coaching itu tadi. Adakah menurut Ibu yang kurang dari sesi coaching ini? Yang ini tadi ya, itu komitmennya itu tadi belum sampai muncul. Tadi kan masih Bu Umi tadi menyampaikan kira-kira akan melakukan itu cuma dalam waktu jam pelajaran dia. Itu tadi belum komitmen untuk sampai sejauh mana, sampai kapan gitu. Tadi belum sampai mengarah ke sana. Berarti mungkin bisa dipastikan bahwa nantinya akan ada timbul coaching selanjutnya gitu. Nanti ketika setelah pembelajaran itu ini kan nanti puas. Nanti kalau setelah hari raya mungkin kalau ada kegiatan lagi, coba nanti saya akan tanya lagi. Mungkin misalnya Umi tadi masih butuh coaching lanjutan atau part berikutnya. Ya, karena mungkin untuk beliaunya sendiri kemungkinan masih perlu banyak materi mengenai diferensiasi. Kebetulan dia sudah mendapatkan materi tersebut. Nah, untuk selanjutnya Ibu nggak merasa semacam ada nggak enak gitu, karena kan yang Ibu coaching itu ada senior gitu kan. Awalnya ketika pra itu saya kebagian kebetulan kan jadwal supervisi muncul. Ini saya kebetulan supervisi menjaga. Terus ya awalnya ada, tapi enak awalnya, sehingga rasa itu lama-lama hilang. Atau juga sebenarnya mungkin beliaunya juga merasakan kok diisi supervisi sama junior saya, begitu tidak? Betul. Saya sempat bilang, tidak apa-apa ya kalau ada kayak gini, saya nanti begini pun saya ya nggak apa-apa, kalau misalkan saya bisa belajar. Ya makanya itu tadi contoh buat RPP awalnya gitu. Saya minta contoh buat RPP-nya, saya nanti untuk RPP seperti apa nanti saya membuat yang model seperti sampai nanti tetap buat. Jadi saya akhirnya menularkan membuat RPP yang berdiferensiasi itu. Dasar RPP yang saya berikan itu ada KIC-nya juga. Seperti saya itu tanya, ini yang warna-warna ini, oh ini sebenarnya kan kita sudah melaksanakan ini, cuma kita belum tahu aja kalau ini tuh aslinya, kalau kita benar-benar
benar-benar mulai ini berdoa atau apa, ini kan manajer dirinya, intinya itu sudah membuat membentuk karakter anak-anak itu seperti itu. Baik, sementara seperti ini dulu. Oke. Saya bagus sekali kok Ibu sudah bisa Terima kasih. sudah bisa kayak menyelami tanpa ada rasa sungkan begitu ya, maksudnya Senior. Terima kasih, demikian saya penyampaian observasi saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.